harus. Di dalam kitab saudara diterangkan di dalam kitab 1 Korintus 15:48. Apa yang dikatakan di sana? Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Yesus adalah makhluk. Masih sehat, Bang? Makhluk ini makhluk apa dulu? Namanya makhluk berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Sedangkan Yesus adalah makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bolehkah Tuhan dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus bolehkah dibunuh? Yesus tidak boleh dibunuh. Tapi dia dibunuh. Itu kutuk dosa manusia itu. Berarti dia boleh dibunuh. Itu harus mati. Ya. Jadi upah dosa itu harus maut. Jadi yang Menurut dipakai Tuhan, di kain salib itu menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang untuk nebus dosa orang lain? jadi pengertian untuk membunuh Yesus ini beda dengan pembunuh-pembunuh yang itu ya, tidak sama itu. Saya ulang, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang lain demi dosa orang lain? Ya kalau sebagai martir seorang hamba Tuhan ya dia rela harus tanggung jawab. Saya ulang untuk yang ke-700 kali ya. Menurut Tuhan, bukan menurut Anda. Anda kan bukan Tuhan. Anda hanya waling sangit. Saya tanya, menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang benar untuk dosa orang lain? Itu yang saya bilang. Pak Juma, Bukan Anda yang saya tanya, Tuhan. Menurut Tuhan, bukan menurut walang sangit. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? ulang, perlahan dulu, pelan-pelan Pak Juma, pelan-pelan. Menurut Elohim, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Bolehkah? Itu luar biasa itu. Apanya yang biasa di luar, Pak? Ya demi kalau saya demi Pak Juma selamatkan Pak Juma saya dibunuh ya. Saya tidak tanya demi Anda, bukan karena Anda atau pernyataan Anda. Yang saya tanya, menurut selama Anda belajar dalam Bible, bolehkah membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Boleh nggak menurut Tuhan? Demi membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah, begitu? Iya. Adakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Adakah? Oh, ada itu. Di mana? Itu yang Yesus lakukan. Iya, dalil dari Tuhannya mana? Bunuhlah Yesus demi menyelamatkan para pendosa, para pembunuh, para pemerkosa, para koruptor. Mana dalilnya? Tunjukkan. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 tidak ada perintah membunuh. Justru di situ perintahnya percaya kepada anaknya. Yang saya tanya, adakah perintah Elohim boleh membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang pendosa? Boleh atau tidak? Itu yang Allah lakukan itu terhadap Yesus. Mana dalilnya? Itu yang Yohanes 3:16. Tidak ada dalilnya di situ perintah membunuh, Cak Ayu.
dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah Yesus itu kebencian bagi Tuhan atau kemuliaan bagi Tuhan? Itu satu penghormatan Allah terhadap manusia, kebesaran, cinta kasih yang begitu besar. Kenapa semua firman Tuhan Anda bantah, Pak Walang Sangit? Tak ada kesedikit otaknya bisa berfungsi sedikit pun. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Menurut Keluaran 23 nomor 7. Bolehkah membunuh orang benar? Demi menyelamatkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya menurut Tuhan, bukan menurut Walang Sangit, menurut Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Memang Yesus kan tidak pernah ada kesalahan dan dosa sedikit pun tidak ada yang dapat di dalam diri Yesus. Karena dikatakan itu orang benar. Memang karena demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa, yang sudah dikutuk itu, dengan harus menebus dengan nyawa itu, yang tak bersalah itu. Di mana perintah Tuhan dan di mana Tuhan membolehkan membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan para pendosa? Tadi dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah atau larangan, Pak? Kalau itu ya larangan. Larangan. Menurut larangan Tuhan, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Itu karena memang itu harus demi keselamatan manusia ciptaan di dunia ini, harus salah satunya jalan untuk harus dikorbankan anaknya. Yang mana yang sebenarnya Tuhan? Saudara Stevi atau Elohim? Elohim mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan. Jangan. Menurut saudara Stevi, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Cerdas. Pegangan yang kuat, Bang. Pegangan yang kuat. Nah, sekarang kalau Yesus ini tidak boleh dibunuh, pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa karena melanggar perintah Tuhan atau menghapuskan dosa? Jawab. Pegangan yang kuat, Bang. Itu karena bunuh karena dosa manusia, ya, melanggar hukum Tuhan sehingga dibunuh. Tadi katanya nggak boleh dibunuh. Makanya saya bilang pegangan yang kuat, hati-hati jantungnya pindah ke dada kanan. Tidak boleh membunuh Yesus. Pertanyaannya, membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan. Itu akibatnya dosa atau menghapuskan dosa malah? Jawab. Yesus dibunuh karena memang oleh perbuatan dosa manusia. Iya. Lanjut. Boleh tidak membunuh orang benar demi perbuatan dosa orang lain? Boleh tidak? Ya karena memang orang benar mengorbankan dirinya. Garambang beleng-beleng. Ada suntili, ablama, apalagi kau kablama. Karena begitu besar tidak ada kasih lain, seorang kasih yang lebih besar daripada seorang memberikan nyawanya.
Iya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Iya. Kasih seseorang yang memberikan dirinya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Iya. Jadi itu. Berarti yang dilakukan oleh iblis itu benar. Merasuki Yudas untuk berkhianat kepada Yesus itu benar. Itu pekerjaan setan itu. Iya. Yang mana yang betul, saudaraku? Di sisi lain Anda mengiyakan dogma Anda, di sisi lain Anda mengutuk iblis. Saya ulang. Iblis merasuki Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesus itu dibunuh. Menurut saudara, perbuatan iblis ini betul atau betul? Namanya pada dasarnya iblis itu ya jahat. Jahat. Berarti merasuki Yudas itu perbuatan yang salah. Betul? Benar. Kalau merasuki Yudas itu perbuatan yang salah, berarti berkhianat kepada Yesus perbuatan yang salah. Betul? Itu pekerjaan setan. Jadi jahat. Nah, pekerjaan setan. Yang merusak Yudas. Berarti menyalibkan Yesus adalah pekerjaan setan. Betul? Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau justru menebus dosa? Jawab. Itu pekerjaan dosa setan itu. Jadi berarti penyaliban itu perbuatan setan. Betul? Itu pekerjaan setan itu. Oke. Pekerjaan setan mengakibatkan keselamatan atau mengakibatkan ketidakselamatan? Ya, karena harus mau supaya umat diselamatkan, isi dunia ciptaannya harus lewat Yesus lagi. Iya. Selamat sore Bang Fendi, boleh saya jawab Bang Fendi, boleh saya jawab Bang Fendi. Boleh saja Bang Juna. Bang Juna boleh saja. Robe otaknya saudara kita ini. Penyaliban terhadap Yesus adalah pekerjaan setan. Menurut saudara itu nggak boleh. Perbuatan setan itu adalah dosa. Tetapi kenapa Anda mengatakan perbuatan setan justru membuahkan penebusan dosa? Yang betul adalah penyaliban terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi mengakibatkan dosa. Betul? Betul. Betul ya? Berarti Anda membenarkan setan. Tidak, Pak Cuma harus penjelasannya sehingga saya ini jangan terlalu dulu. Moderator boleh saya jawab. Monitor kayaknya Bang Stef ini pemahamannya kurang tepat itu. Pemahamannya seperti ini. Baik, silakan Bang Jemaat masuk. Bang Jemaat. Coba teks sebelumnya saya kan baru masuk. Dari awalnya dia punya judul perdebatan ini seperti apa? Tentang Penyaliban itu adalah karya iblis. Penyaliban itu karya iblis. Yes. Itu jawabannya apa dari mana? Maksudnya dari Bang Stephen ini apa? Hostnya memberikan jawaban seperti itu. Dia mengatakan penyaliban itu sesuatu yang dilarang Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Pertanyaan saya, hal yang melanggar perintah Tuhan menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan dari kakak host ini, apakah penyaliban Yesus itu dari beta minta dia tema dari awal, bisa kok tema dari awal karena ini dari pemahaman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah kagak? Kagak. Boleh gak Yesus itu dibunuh? Boleh gak? Menurut firman Tuhan, gak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus
itu melanggar perintah Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus karena melanggar perintah Tuhan, maka menghasilkan dosa, atau justru sebaliknya menghapuskan dosa. Mana yang betul? Baik, jadi begini, pembunuhan terhadap Sang Isa Almasih, Sang Yesus, ini ada dua pandangan yang kakak host bilang ini. Kalau kita sebagai orang Kristen pemahamannya percaya bahwa Yesus ini adalah Sang Juru Selamat, kita tidak menyerahkan dia, nah kita tidak akan membunuh dia. Oleh karena orang yang tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, nah dia yang merencanakan, pakai untuk merencanakan untuk membunuh Yesus ini. Oleh karena itu, Yesus datang ini, dia datang untuk menebus tentang kita manusia orang berdosa ini. Ya, Jadi berarti dia dibunuh bukan dibunuh oleh orang percaya, dia dibunuh oleh orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang dikuasai oleh iblis. ya berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus, ya kalau kita orang percaya, orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, kalau kita membunuh dia, otomatis kita mengenal tentang firman Tuhan, kita berdosa. Tapi bagi orang yang Berdosa. tidak Iya. Berdosa. dengar dulu, kan ada dua perbedaan. Kak, ada Berarti dua perbedaan. pembunuhan kepada Yesus menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Ini bukan, kita bercerita bukan pembunuhan, tapi penebusan. Yesus bukan datang untuk dibunuh, dia Iya. datang untuk menebus kita. Yang terjadi Yesus dibunuh. Itu yang terjadi. Maka pembunuhan ini menghasilkan hasil. Apa hasilnya? Keselamatan atau kematian? Kalau ini bukan pembunuhan Yesus, ya. Yesus datang berperang sebagai penebus, bukan datang untuk dibunuh. Itu konsep yang disandarkan Kristen kepada kejadian itu. Tapi kejadian yang sesungguhnya dia dibunuh. Kata siapa Yesus itu? Dalilnya di mana Yesus dibunuh? Bukannya Ibrani Yesus 9 nomor 28, di situ ada kata prospero, artinya dipersembahkan. di mana? Di mana coba dalilnya gimana saja? Ibrani 9:28. Bahkan di dalam Yohanes 8 nomor 40, 41, 42, 43. Kenapa kamu ingin membunuh aku? Aku adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Tapi mengapa kalian berusaha untuk membunuh aku? Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu, imam-imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat dan orang Farisi berusaha membunuh Yesus. Berhasilkah mereka membunuh Yesus? Berhasil. Menurut iman Kristen. Pertanyaannya, pembunuhan yang terjadi kepada Yesus menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Itu kepercayaan kami. Jadi dia bukan datang Itu saya akui, itu kepercayaan saudara. Kepercayaan saudara memang kebalik-balik. Di dalam Amsal 6, nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Tapi ternyata perkara yang dibenci oleh Tuhan ini justru adalah kasih untuk Kristen. Mana yang betul?